Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang sudah turun 32% di tahun 2023, tapi dividend yield-nya hingga 40%. PBV-nya juga di bawah rata-rata 3 tahun terakhir. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham ITMG atau PT Indo Tamang Raya Megah. Nah, sekilas kita lihat untuk kinerja keuangan perusahaan di tahun 2022. Teman-teman bisa baca di sini bahwa didukung dengan momentum harga batubara yang tinggi, ITM berhasil mencatatkan kinerja yang membanggakan di tahun 2022. Pencapaian laba perusahaan di tahun ini sebesar 1,2 miliar dolar yang meningkat 152% dibandingkan laba tahun 2021 sebanyak 475,4 juta dolar. Kita lihat sekilas untuk pendapatan bersih dan laba tahun berjalan dalam 5 tahun terakhir, yang mana kinerja di tahun 2022 ini menjadi yang terbaik dalam 5 tahun terakhir untuk aspek pendapatan maupun labanya. Nah, sekarang kita lihat untuk harga sahamnya. Harga saham perusahaan mengalami lonjakan yang signifikan di tahun 2022. Itu kita bisa lihat dari harga tertingginya dari yang awalnya 27.750 di tahun 2021 naik menjadi 45.600 di tahun 2022. Begitu juga dengan harga saham terendahnya yang mengalami peningkatan. Nah, kita lihat di sini ada informasi penting yang dicantumkan oleh top manajemen di dalam laporan tahunan tahun 2022. Produksi batubara Indonesia di tahun 2022 berhasil mencapai 685 juta ton, lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Sebagai produsen batubara terbesar di dunia setelah Tiongkok dan India, Indonesia mentargetkan produksi di tahun 2023 mencapai 695 juta ton, artinya mengalami peningkatan dibanding tahun 2022. Harga saham batubara mencapai tingkat tertingginya pada September 2022, yaitu sebanyak 457,8 per ton. Hal ini terutama akibat permintaan bahan bakar dan listrik yang lebih besar karena negara-negara perlahan-lahan keluar dari pembatasan pandemi yang lebih ketat serta dampak dari perang Rusia dan Ukraina. Kemudian kita bahas untuk probabilitas kenaikan harganya setiap bulan. Teman-teman bisa lihat bahwa saham ITMG ini cenderung naik di bulan Februari dan Mei dengan probabilitas 70%. Sebaliknya, saham ini cenderung mengalami penurunan pada bulan Agustus dan November dengan probabilitas yang hanya 22% saja. Nah, selama tahun 2023, saham ini juga sudah turun sebanyak 32%. Kemudian kita bahas untuk laporan keuangan dalam ribuan dolar Amerika Serikat yang dinyatakan pada tanggal 31 Maret tahun 2023. Pertama dari jumlah asetnya yang mencapai 2,7 juta dolar, dalam hal ini merupakan 2,7 miliar dolar, yang mana mayoritasnya berasal dari saldo kas sebanyak 1,5 yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika kita lihat, mayoritas kas perusahaan berasal dari deposito berjangka sebanyak 829, yang mana angka itu jauh lebih besar dibandingkan jumlah rekening dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Teman-teman bisa baca di sini juga untuk tingkat suku bunga yang diperoleh perusahaan di tahun 2023 ini dalam bentuk rupiah maupun dolar Amerika Serikat. Kemudian dari aspek liabilitas dengan jumlah totalnya adalah 1,1 yang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2022. Jika kita bandingkan total liabilitas perusahaan sebanyak 1,1 dengan saldo kas sebanyak 1,5, berarti di sini perusahaan mampu melunasi seluruh hutangnya hanya dengan saldo kas yang mereka miliki. Nah, kita lihat di sini juga bahwa mayoritas hutangnya berasal dari hutang dividen sebanyak 474. Kemudian dari aspek ekuitas dengan jumlah 1,6 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu disebabkan karena adanya penurunan untuk laba ditahan yang belum dicadangkan penggunaannya. Kemudian kita lihat dari aspek pendapatan perusahaan. Teman-teman bisa lihat bahwa pendapatannya mengalami peningkatan pada tanggal 31 Maret tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, yang mana mayoritas masih berasal dari pendapatan bersih dari aspek batubara kepada pihak ketiga. Kita lihat di sini bahwa ternyata ada juga sumbangsi transaksi untuk pelanggan yang melebihi 10% dari total transaksi pendapatan perusahaan, yaitu kepada pihak ketiga PT Shenhua Hong Kong International sebanyak 83 juta dolar.
Untuk beban pokok pendapatannya mengalami peningkatan juga dari 303 menjadi 418 di tahun 2023 ini, yang mana mayoritas berasal dari biaya penambangan yang mengalami peningkatan juga dibanding tahun sebelumnya. Kemudian kita bahas dari aspek laba ruginya. Sayangnya laba perusahaan mengalami penurunan dari 213 turun menjadi 182 di tahun 2023 ini. Untuk aspek historical EPS, teman-teman bisa lihat bahwa EPS perusahaan otomatis diproyeksikan menurun di tahun 2023 ini. Karena terjadi penurunan laba dibandingkan tahun 2022, khususnya pada Q1 perusahaan. Untuk aspek dividen, saham ini tidak diragukan lagi di mana mereka konsisten membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Nah, karena harga saham ITMG ini terus menurun di tahun 2023, menyebabkan dividen yieldnya mencapai 40%. Pernya 2,7 dengan PBV 1,1 kali, yang berarti harga sahamnya sudah lebih mahal dari modal per lembarnya. NPM 26% dengan ROE 43%, angka yang bisa dikatakan sangat baik. Dan DER-nya juga rendah, apalagi mereka punya saldo kas yang mampu melunasi seluruh hutang perusahaan. Nah, untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir hanya naik 10,9%, sempat di 45.000 tapi sempat juga di angka 5.650. Untuk historical PBV, teman-teman bisa lihat bahwa rata-rata 3 tahun terakhir di angka 1,43 kali dan kini diperdagangkan sedikit di bawah rata-rata PBV 3 tahun terakhir. Dulunya sempat di atas 2,3 kali, tapi sempat juga turun hingga ke PBV di bawah 0,95 kali. Demikianlah pembahasan singkat saham ITMG. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu ingin mempelajari metode nabung saham dan dividen investing, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Apabila kamu ingin mempelajari analisa fundamental dan money management, mungkin ebook The Stock Market ini bisa membantu. Dan apabila kamu ingin mempelajari analisa laporan keuangan, mungkin ebook ini bisa membantu. Untuk detailnya silahkan melihat pada tampilan berikut ini. Apabila tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.